kita kehadiran sosok istimewa Bapak Haji Muhammad Abdul Qodir. Anak-anak muda ini ternyata itu perlu diberikan ruang dan kesempatan. Tinggal sistem tata kelolanya kayak apa, manajerialnya kayak apa. Agar pergerakan perekonomian pariwisata di situ bisa lebih tumbuh. Halo Sobat JP Pods, jumpa lagi di program JP Pods bersama DPRD Provinsi Jawa Timur, edisi podcast bareng DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti episode-episode sebelumnya, banyak sekali tema menarik yang kita kumpulkan tentunya dengan ragam informasi yang langsung dari masyarakat yang akan disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur selaku wakilnya rakyat Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini kita kehadiran sosok istimewa Bapak Haji Muhammad Abdul Qodir, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Salam semangat, selamat pagi. Selalu pagi nih Pak ya, karena semangatnya harus pagi nih Pak. Selamat pagi, salam semangat. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan waktu di studio kami. Pak, ini berkaitan dengan Komisi B. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu. Sebenarnya bidang Komisi B sendiri ini lebih membidangi apa sih Pak? Komisi B ini sebenarnya kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat ya. Karena perekonomian lah. Ada pertanian, kelautan, termasuk pariwisata yang akan kita bicarakan pagi ini. Oke. Kemudian kehutanan, termasuk kita lagi konsentrasi tata hutan kita yang ada di Jawa Timur, termasuk memperluas jaringan hutan sosial agar beberapa spot hutan kita ini bisa dikerjasamakan atau bisa dikelola oleh masyarakat kita. Termasuk kita juga bisa merasakan manfaatnya ya Pak. Betul. Ya. Oke, sesuai dengan tema hari ini adalah tadi disebutkan salah satunya juga berkaitan dengan pariwisata. Dan yang akan kita bahas adalah terkait dengan kontribusi generasi muda dalam pengembangan pariwisata di Jawa Timur. Memang kalau kita ketahui generasi muda ini sangat penting sekali ya, apalagi mereka yang saat ini notabene sangat-sangat memahami dan melek digital. Viral itu sangat penting untuk menunjang popularitas destinasi wisata Jawa Timur yang kita ketahui sangat banyak ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Qodir sendiri bagaimana nih Pak dalam mendorong untuk generasi muda ini agar lebih berkontribusi terhadap pariwisata di Jawa Timur Pak? Secara umum dulu keterlibatan pemuda hari ini sangat diharap dan itu menjadi tulang punggung sebenarnya dari perubahan yang mau kita lakukan. Kita tahu kalau kita seorang muslim ya bahwa beberapa ayat Quran juga mengamanatkan, menitipkan bahkan Allah terhadap para senior, para pemimpin-pemimpin hari ini. Itu seorang pemuda, jaga dia, rawat dia, berikan kesempatan dia untuk terus bisa berkembang dan tumbuh. Itu artinya apa ya? Ada potensi yang luar biasa di dalam diri pemuda untuk terus bisa berkontribusi, melibatkan diri terhadap proses-proses pembangunan. Utamanya hari ini kalau kita bicara pariwisata. Tumbuh di mana-mana ini peran yang cukup signifikan dari seorang pemuda. Ada wisata desa dan lain sebagainya. Jadi saya berharap memang pemerintah baik itu secara regulasi, anggaran dan lain sebagainya memberikan porsi yang cukup bagi keterlibatan pemuda yang ada di Jawa Timur untuk terus tumbuh dan berkembang. Seberapa urgensi sih Pak keterlibatan pemuda ini? Saya kira hari ini ada pola-pola yang memang di era 90-an, di era saya ini 90-an apa? Ya 90-an. 80-an jenengan. 70-an mungkin ya, Pak. Oh enggak. Saya kelahiran tahun 77 kan berarti. Nah, berarti 70-an. Milenial berarti. Masuk milenial ya, Mas ya? Masuk milenial. Masih lah. Ya era-era 90-an lah. Pemuda-pemuda, remaja-remaja kecil itu. Itu kan hari ini bedanya sangat jauh sekali dengan anak-anak hari ini. Kalau seusia saya dulu mungkin di kelas-kelasan di usia-usia 15, 16, 17
sampai menyelesaikan SMA dikatakan di usia 18. Sama hari ini anak usia 15 kita sudah bedanya sudah jauh sekali. Misal nih dalam hal apa nih Pak? Pemahaman kita terhadap pemanfaatan percepatan informasi digitalisasi saja jauh kan kita. Dulu kita masih kenal apa itu namanya yang kita pakai kalau di kampung-kampung itu kita biasanya pakai semi telegram kayak gitu loh. Oke. Dulu apa itu 90-an itu. Aduh. Lagi Belum. Ya, iya kayak kita ada punya temen di Pacet gitu kan. Ngebreak ya dulu itu. Kita ngebreak tahun 90-an itu. Hari itu sudah sangat modern banget, tapi ternyata digital ini cepat banget perkembangannya. Dan itu yang bisa mengikuti mungkin secara kafah, secara sempurna adalah pemuda. Anak saya mungkin lebih canggih daripada saya dalam memanfaatkan teknologi digital itu. Nah, tapi memang penting ya Pak ya, dengan banyaknya saat ini tuh anak muda yang bikin konten-konten. Nah, setidaknya mereka juga bisalah membantu pemerintah dalam turut memviralkan, karena memang hal-hal yang viral sekarang ini lagi diburu. Ya. Kalau tidak viral nggak bakal tahu ya Pak ya. Artinya kan tidak sekedar viral hari ini ya. Karena kalau sekedar viral ternyata juga banyak yang viral kemudian mengecewakan. Mengecewakan hanya akan dalam usia yang cukup cepat dia akan hilang kembali. Tapi mestinya hari ini di samping viral memanfaatkan kuatnya informasi digital itu, di samping itu juga memang harus ada ide-ide kreatif, dan ini yang punya anak-anak muda. Oke. Anak-anak muda yang punya ide-ide kreatif. Bagaimana kalau desanya atau lingkungannya atau daerahnya memiliki kekuatan alam yang bisa dimodifikasi oleh dia untuk menjadi ketertarikan orang datang. Itu kan ide-ide kreatif ini kan biasanya anak-anak muda itu. Berarti harus ada nih kerjasama lah ya. Bisa dikatakan demikian ya Pak, antara pemerintah setempat dan juga generasi muda ini yang punya potensi. Selama ini jenengan sudah melihat nggak Pak ada contoh yang mungkin melibatkan kreativitas anak-anak muda dalam mengeksplor atau mempercantik tempat wisata ini? Jadi di undang-undang kalau tidak salah di Gresik itu dulu juga pernah ada kan ya Pak? Ada. Di Gresik ini ada beberapa tempat wisata desa yang terus tumbuh dan alhamdulillah sampai hari ini masih eksis. Dan itu juga tidak bisa lepas dari campur tangan dan peran anak-anak muda di daerahnya, di desanya. Termasuk yang ada di Lontar Sewu, di Menganti itu kan sampai hari ini tumbuh UMKM-nya karena faktornya itu banyak sekali. Ketika wisatanya tumbuh itu efek dominonya itu ada. Wisatanya jalan, UMKM-nya jalan, perekonomian di situ tumbuh dan macam-macam lah. Masyarakatnya sejahtera ya Pak ya? Ya tentunya begitu. Oke, Pak, mungkin apa sih yang menjadi tantangan tersendiri untuk saat ini Pak? Kalau kita lihat kan mungkin sangat minim ya Pak ya, keterlibatan anak-anak muda ini dalam membantu kebudayaan atau hasil asli desa lah, entah itu baik di sektor pariwisata maupun pertanian dan sejenisnya. Ini kan kontribusi anak muda juga penting juga. Sejauh ini sangat minim mungkin ya Pak ya? Jadi untuk di sektor wisata hari ini lebih banyak keterlibatannya daripada sektor-sektor yang lain ya, termasuk pertanian dan lain sebagainya. Tapi di sektor kepariwisataan atau apalagi kalau ekowisata yang itu adalah alam dan lain sebagainya sebagai jualan utamanya, itu sudah banyak sekali pemuda yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi memang kita perlu satu regulasi yang komprehensif dalam rangka menjamin anak-anak muda hari ini itu kan ketika dia melakukan apa, mengerjakan apa, ketika tidak ada jaminan bagi masa depannya ya pasti menarik diri lah. Ya bener lah Pak, masa buat kerja nggak dapat apa-apa ya kan ya, ini mewakili anak. Iya, oleh karena itu maka diperlukan satu regulasi, satu aturan yang komprehensif yang itu bisa menjamin keterlibatan anak-anak muda ini tidak hanya sekedar diambil manfaatnya saja, tapi ada income balik yang mereka dapatkan dan itu ada masa depan yang dia akan peroleh. Itu yang pertama.
Yang kedua terus melakukan pemerintah ini di samping memperbaiki regulasi, ada wisata, ada undang-undang, ada perdas ya di Jawa Timur ini tentang wisata desa dan lain sebagainya. Tapi ini belum komprehensif. Saya kira perlu ada penyempurnaan, beberapa ada revisi-revisi dalam rangka memang membuat perda ini semakin komprehensif itu aja. Yang kedua memang ada keterbatasan edukasi terhadap awareness teman-teman di desa, di daerah-daerah itu. Ini PR kita, teman-teman yang memang sudah memiliki, yang sudah sangat memiliki concern di bidang-bidang wisata dan lain sebagainya, dan dia berhasil mengelola itu, ayo ini kemudian kita bawa ke bawah, kita turun, kita sosialisasikan bagaimana melakukan edukasi kaitannya dengan perawatan pariwisataan kita dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin memang hari ini tantangan yang terberat di pariwisata itu karena infrastruktur yang kita belum bisa menyelesaikan. Baik infrastruktur kaitannya dengan sarana prasarana penunjang di dalam pariwisata kita maupun infrastruktur di luar pariwisataan kita. Kita tidak memiliki satu lembaga yang seperti di Singapura lah, seperti di beberapa kota di luar negeri itu. Itu kan ada kelembagaan yang memang bisa menaungi dan bisa menjamin tumbuh kembangnya kepariwisataannya. Nah, di kita ini harus ada itu. Tapi benar kata jenengan nih Pak, terkadang tempatnya bagus, tapi supportnya seperti infrastruktur jika tidak menunjang juga membuat calon wisatawan ini juga enggan akan datang. Nah, memang kalau sejauh ini, kalau jenengan lihat sendiri, bagaimana sih Pak support pemerintah dalam menunjang ini Pak? Termasuk entah itu pengelolaan, sudah terlanjur viral, nanti di awal aja nih sudah banyak pengunjungnya, terus mangkrak, kayak gitu Pak. Saya saya termasuk yang hari ini pengen menyampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena saya di DPRD Provinsi ini orang baru. Oke. Orang baru. Tapi orang lama di Gresik. Orang lama di Gresik, tapi saya masuk Jawa Timur ini sebagai orang baru. Makanya saya sampaikan gini, ketika saya melihat jumlah APBD yang dimiliki, kekuatan fiskal yang dimiliki oleh Jawa Timur, dengan tidak memiliki otoritas kewilayahan sama sekali, saya berharap uang ini tidak akan bermanfaat ya kalau tidak mau bersinergi dengan kabupaten kota. Oke. Oleh karena itu saya mendorong saja. Konsentrasi saja kalau memang di daerah-daerah itu, katakan, yang di daerah Malang itu bisa, Malang Selatan utamanya. Kenapa kesejahteraannya agak melambat itu karena memang potensi alamnya bagus, banyak wisata yang bisa dikelola, tapi infrastrukturnya tidak memadai. Nah, sedangkan yang punya otoritas di sana itu ya Kabupaten Malang. Maka provinsi bersinergi saja dengan Kabupaten Malang untuk mengharap kepariwisataan yang ada di sana. Artinya apa? Saya memang mendorong banget manfaatkan kekuatan fiskal yang ada di Jawa Timur ini untuk bersinergi, fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi mohon maaf Pak, bukannya setiap daerah ini juga punya anggaran untuk pengelolaan atau pembangunan infrastruktur itu Pak? Ya, apakah tidak mencukupi? Pembagian urusan itu kan banyak di daerah ini. Oke. Dan di Jawa Timur ini kan tidak memiliki otoritas ya. Apa ya yang kita lihat, kita tahu aja ini urusan pendidikan, contoh ini yang paling mudah ini. Ketika urusan urusan perguruan tinggi itu sudah ditangani oleh Kementerian Dikti, kemudian SMP ke bawah sampai pada playgroup itu ditangani oleh kabupaten kota, maka provinsi kan hanya ansik memiliki tanggung jawab terhadap SMA sederajat. Dan itu jumlahnya kan jauh kalau dibanding dengan SMP ke bawah kan. Artinya tanggung jawab daerah kabupaten kota ini cukup besar. Nah, provinsi ini memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan fiskal yang cukup sebenarnya, tapi memang urusan wajibnya itu tidak terlalu, beban wajibnya itu tidak terlalu berat seperti yang ada di kabupaten kota. Maka kekuatan ini yang harus kemudian dijadikan, dimanfaatkan untuk bersinergi dengan kabupaten kota. Malang memiliki potensi wisata,
Gresik memiliki potensi pertanian dan perikanan, industri dan lain sebagainya. Maka apa yang menjadi penyebab di sana melambannya sektor-sektor itu? Oh, di Gresik banjir yang menyebabkan agak melambannya industri kita ini, atau pertanian, sektor pertanian, perikanan kita ini lambat karena banjir dan lain sebagainya. Itu coba dibantu diselesaikan dan lain sebagainya. Okay. Memberikan apa ya, ruang-ruang yang cukup bagi daerah untuk bisa mengeksploitasi potensi yang dimiliki. Jadi dan Jawa Timur berperan di situ. Maksud sinerginya itu nanti bisa berupa misal saja kayak dalam bentuk hibah untuk pengelolaan ini kayak gitu Pak, mungkin? Bisa jadi. Bisa ini jadi hanya itu, pembahasannya aja iya, ya? Bisa jadi itu bantuan keuangan daerah, kan bisa. Provinsi membantu keuangan daerah. Katakan di sektor pariwisata yang hari ini kita bicarakan. Oh, di Gresik punya kekuatan stigi, wisata desa itu. Apa kira-kira keunggulan stigi ini? Kemampuan daerah apa yang sudah dilakukan? Sebatas mana daerah bisa memberikan support terhadap wisata stigi ini untuk terus tumbuh? Mana yang tidak mampu? Oh, ini bagiannya Jawa Timur. Menambah beberapa event-event, menambah beberapa perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin jalan, mungkin sarana prasarana di dalamnya dan lain sebagainya. Melakukan pelatihan-pelatihan kepariwisataan terhadap anak-anak muda yang ada di desa sana agar lebih ngeh dan lebih aware terhadap kepariwisataan dan lain sebagainya. Itu kan bisa dilakukan oleh Jawa Timur. Sehingga nanti Gresik itu fokus di bidang ini, di bidang pemberdayaan, katakan di bidang infrastruktur sarana prasarananya dalamnya. Di luar dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakatnya nanti ada di Jawa Timur, kan bisa. Melalui tinggal nanti plot-plotnya aja ya. Jadi sinerginya juga bisa membantu agar pergerakan perekonomian pariwisata di situ bisa lebih tumbuh ya Pak. Karena memang kalau seperti yang jenengan jelaskan tadi, kalau menjagani APBD daerah ya nggak bisa. Berat. Sangat berat sekali. Gresik ini kan terbesar ketiga saja, saya yang pernah jadi ketua DPRD Gresik itu berat loh. Lalu terbesar ketiga di Jawa Timur kan? Keempat lah sekarang karena kalau APBD-nya kita ketiga, tapi bagi hasil migasnya kita kalah sama Bojonegoro lah. Dan semoga nanti bisa lebih baik lah Pak, terutama artinya lihat Gresik saja, lihat Gresik itu kan ya industri, apalagi sekarang punya GDP, kemampuan fiskal kita terbatas banget kok. Apalagi lihat kabupaten lain kan begitu. Oleh karena itu Jawa Timur ini segera ketemu dalam merumuskan kebijakan bersama antara kepala daerah, antara gubernur dengan bupati, kemudian mencanangkan masing-masing potensi yang dimiliki oleh kabupaten kota. Sebagai salah satu bentuk support pemerintah provinsi terhadap kabupaten kota ya, agar ya ini kan juga nanti ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan perekonomian serta mungkin bisa dikatakan menuju cita-cita menuju zero untuk SDM yang rendah kan udah nggak ada lagi nanti ketika masyarakatnya semakin berkembang ya Pak ya. Artinya kalau kita bicara kepariwisataan itu target utamanya kan berarti ada devisa yang bisa yang dihasilkan. Ada nilai tambah lah, baik itu di APBD kabupaten maupun di APBD desa setempat dan sebagainya. Kemudian ada UMKM yang tumbuh. Dengan begitu maka kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Kemudian dengan masifnya melakukan edukasi, pembinaan, pemberdayaan di sektor kapasitas itu juga akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakatnya. SDM-nya pasti naik dan lain sebagainya. Angka kemiskinan pun juga akan menurun ya Pak ya. Itu target utamanya, bagaimana kemiskinan ekstrim di Jawa Timur ini sudah harus habis lah. Tapi kalau jenengan lihat untuk kontribusi teman-teman kita generasi muda ini di Gresik sendiri ya Pak ya, itu bagaimana Pak dalam memberikan support? Hari ini itu yang harus evaluasi kita, pemerintah. Saya sampaikan itu, anak-anak muda itu, saya tahu di Gresik, di beberapa kabupaten lah. Saya ketemu di Lamongan, saya ketemu dengan anak-anak muda. Anak-anak muda ini ternyata itu perlu diberikan ruang dan kesempatan. Ruang dan kesempatan ini harus dimulai, embrionya itu dari pemerintah. Setelah itu
dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman anak-anak muda ini, insya Allah akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Kayak seperti memberikan wadah, Ya. Pak ya, wadah khusus untuk mengeksplor imajinasi mereka. Berikan kesempatan mereka untuk betul-betul bisa berperan tanpa ada pembatasan, tanpa ada macam-macam lah. Ya koridornya tetap diatur sih berdasarkan regulasi yang ada. Tapi mereka itu harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksploitasi diri dan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk terus tumbuh dan berkembang, mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Tapi secara regulasi ada nggak Pak payung hukumnya itu untuk pemerintah ini bisa memberikan? Kalau acuannya Undang-Undang 10 ya tahun 2009, acuannya tahu undang-undang berapa itu yang satunya lagi kaitannya dengan 40, potensi daerah itu mestinya ada. Bisa dibuat Bisa. untuk acuan. Iya, bisa buat acuan turunan untuk kita membuat peraturan daerah kaitannya dengan ruang memberikan ruang untuk pengembangan potensi anak muda itu. Dan itu pun seharusnya kalau misalkan bisa direalisasikan secara tidak langsung akan juga meminimalisir kenakalan anak-anak muda ini ya Pak. Pokoknya dampaknya sangat luar biasa lah. Dampaknya lagi-lagi Pak, ketika nanti sudah Pak konsistensi dan juga jaminan seperti yang jenengan sebutkan tadi, kan juga perlu menjadi pertimbangan ketika mereka di awal-awal sudah punya semangat, sudah membantu dalam mengembangkan dan berkontribusi membangun lebih bagus lagi nih destinasi wisata. Tapi ketika tidak ada kesenjangan masa depan, ini kan juga ya buat apa terus ke loro kabeh Pak, bahasane arek-arek kan ya Pak. Loro kabeh golek kerja sing ono hasilnya kan gitu ya Pak. Nah, itu. Kan nggak mungkin seterusnya gotong royong dah Pak. Makanya harus regulasi kita harus menjamin untuk itu juga. Harus menjamin bahwa teman-teman yang memang sudah memiliki kecintaannya, memiliki rasa untuk bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing ini, dibuatkan kesempatan dan regulasi yang cukup untuk mereka tumbuh, ada jaminan masa depan bagi mereka. Kan itu yang hari ini diharapkan oleh teman-teman, karena ketika dikaji betul potensi di kepariwisataan itu kan sangat luar biasa. Artinya banyak peluang yang bisa digali di sektor pariwisata kita ini. Cuma memang kemudian ya itu tadi pemerintah bersama masyarakat secara keseluruhan itu juga memberikan rambu-rambu keleluasaan bagi anak-anak muda itu mengeksploitasi dirinya dalam hal-hal yang positif ya. Itu. Jadi pemuda ini kan memiliki satu keunggulan yang ketika itu dimunculkan dalam diri seorang pemuda, saya yakin semua halangan itu dilibas oleh anak-anak muda. Yang penting itu munculkan kepercayaan diri dan cita-cita akan keberhasilan. Kan kalau kita anak-anak pesantren dulu itu kan ada nazam itu kan. Dzil fatah hasbati qadhi rufi wa kullu man layam takid layan tahfi itu. Jadi pemuda itu ketika punya keyakinan, apapun bisa dilakukan. Sesulit apapun itu. Makalah menumbuh kembangkan keyakinan bagi anak-anak muda bahwa di sana ada masa depan. Itu tugas kita. Peran pemerintah dalam mendorong untuk... Ketika anak muda itu sudah memiliki satu keyakinan, i'tiqad yang kuat, itu fatah hasbati qadhi rufi itu, maka dia akan dengan sendirinya dia akan bekerja keras, dia akan memiliki suatu keyakinan itu. Maka cita-cita itu akan dilibas oleh anak-anak muda ini. Dan itu mudah diwujudkan bagi seorang pemuda itu. Maka yang penting itu tadi, regulasinya cukup untuk bisa memayungi dan menjamin mereka bahwa ini ada masa depan di kepariwisataan ini. Kemudian memberikan porsi anggaran juga untuk mereka bisa, pemerintah memberikan porsi anggaran yang cukup untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang, membiayai kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian yang ketiga, berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Oke, Pak, ini kan dari tadi jenengan sebenarnya sudah mengakui nih bahwa peran pemerintah ini penting dalam memberikan kesempatan, meningkatkan kepercayaan diri
menunjukkan kepada generasi muda bahwa mereka itu punya bakat, khususnya di bidang pariwisata. Ya Pak ya. Nah ini kan juga selain berkontribusi untuk pelakunya sendiri, dalam hal ini generasi muda dalam membantu mengembangkan, ada nggak sih Pak untuk keuntungan sendiri bagi entah itu PAD atau PADes? Sebenarnya kalau misalkan memang ini benar-benar hidup nih Pak. Jadi di kegiatan kepariwisataan itu tidak sekedar keuntungan pribadi. Kalau itu pastilah. Karena nanti ada UMKM yang tumbuh, itu menghasilkan sebuah devisa yang bisa memberikan support baik itu APBD kabupaten maupun APBDes di dalamnya. Bisa itu. Tinggal sistem tata kelolanya kayak apa, manajerialnya kayak apa, kemudian diatur di dalam ADART, diatur di dalam, kalau itu dinaungi oleh BUMDes, maka manfaatkan BUMDes sesuai aturannya, tata kelolanya kayak apa, berapa persen yang bisa diperoleh oleh kabupaten kota yang telah memberikan support, berapa persen yang dia akan kembali untuk memberikan support terhadap APBDes, kemudian operasional dan lain sebagainya, itu kan peruntukannya untuk teman-teman pelaku-pelaku kepariwisataan itu. Lagi-lagi. Nah, sekitarnya nanti UMKM. Saya yang beberapa kali lihat itu ya di Stigi di mana ini? Lontar Sewu itu. Di Lontar Sewu itu akhirnya ada ratusan UMKM yang tumbuh di situ. Yang dulu tidak memiliki, ada rumah tangga yang tidak memiliki income sama sekali selain gaji suaminya yang bekerja di pabrik. Itu ternyata kemudian ketika pariwisata Lontar Sewu ini tumbuh, dia jualan apa itu, es apa itu. Ya beragam lah Pak ya. Beragam macam-macam itu. Itu akhirnya ada tambahan income yang anaknya dulu tidak berani berpikir, dia tidak berani memikirkan ketika anaknya minta kuliah, sekarang berani. Anak saya dua-duanya sekarang sudah masuk di perguruan tinggi. Biayanya dari mana? Ya dari UMKM yang tumbuh disebabkan atau itu menjadi ikutan dari tumbuh kembangnya wisata yang ada. Jadi pariwisata yang dikelola dengan baik dan tumbuh, kemudian memancing orang untuk datang ke sana, itu kan ada devisa yang akan hadir, ada UMKM yang akan mendapat bagian karena produk-produknya akan laku dan lain sebagainya. Ada serapan tenaga kerja dari pemuda-pemuda yang mengelola pariwisataan itu. Artinya kalau begitu kan maka kreativitasnya akan muncul. Oh bikin ini lagi, oh bikin ini lagi, oh bikin spot ini, oh bikin sepeda angin tanpa tiang dan lain sebagainya agar ada adrenalin apa ini, uji adrenalinnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak muda yang bisa melakukan itu. Ya orang tua kan susah memikir itu. Kita mungkin sebagai generasi yang lebih mendahului, wah gila, keren ya arek-arek iki yo. Mungkin kayak gitu ya. Nah, ini PR besar nih pemerintah dalam tetap menjaga kestabilan ide-ide mereka, terus agar tempat ini juga bagaimana bisa terjaga dan tetap tumbuh. Tidak ada lagi kata, wes ketinggalan tak apa. Eksplorasi ini juga penting ya Pak ya. Pak, ini kan sebentar lagi juga pemerintah akan menggelontorkan lah Koperasi Merah Putih. Ini juga sepertinya menjadi angin segar juga mungkin bagi desa-desa, entah itu dalam termasuk salah satunya menambah modal lah Pak untuk mengeksplorasi gitu Pak. Bisakah Pak ini menjadi salah satu? Yang pertama yang harus dilihat memang yang harus diedukasi agar wisata lokasi-lokasi wisata yang ada di Jawa Timur pada umumnya ini bagaimana membuat para pengelolanya ini memiliki kesamaan pikir bahwa wisata yang sustainable, yang berkelanjutan ini yang akan terus tumbuh. Artinya apa ya, kekuatan alam, jangan jaga lingkungan, jangan melakukan pembangunan yang itu justru berpotensi merusak lingkungan dan alam kita dan sebagainya, itu diedukasi terus. Yang kedua memang tadi yang Mbak sampaikan itu, hadirnya beberapa program yang digagas oleh pemerintah pusat, salah satunya hari ini kan Koperasi Merah Putih ya. Meskipun saya tetap berdoa dan berharap
agar ini tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan di desa. Iya, benar. Karena nanti dengan hadirnya BUMDes yang 5 tahun terakhir lah, BUMDes itu sebenarnya sudah cukup banyak. Cukup banyak apa nih? Cukup banyak menguntungkan atau cukup banyak? Cukup banyak BUMDes yang eksis. Oke. Yang sudah eksis baik secara aturan, pola kerja, tata laksana berorganisasinya di BUMDes itu sudah tertata dengan baik. Nah, kalau kemudian hadir lagi ini satu lembaga di tingkat desa yang namanya Koperasi Merah Putih, maka harus ada aturan lagi yang bisa mensinergikan mereka ya. Kalau tidak nanti kan akan terjadi overlap juga. Yang satu mengerjakan apa, yang ini mengerjakan apa. Lah potensi overlap itu, tumpang tindih itu harus betul-betul di-clear-kan di tingkat desa. Agar hadirnya Koperasi Merah Putih ini tidak kemudian menjadi beban baru, tapi justru menjadi support atas kerja BUMDes. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka produk atau potensi desa itu bisa terus digali, berkembang. Tapi kalau ini ada overlap di bawah, ya saya sih mudah-mudahan tidak ada cerita kemudian itu berebut lahan kerja itu. Benar. Itu yang kasihan anak-anak muda. Tapi memang ini menjadi kekhawatiran masyarakat, Pak, bagi mereka yang paham dengan sistem ini. Tapi bagi mereka yang mungkin notabene kurang paham, itu kan kesannya, wah ya, alhamdulillah lah nanti akan dapat lagi lah kayak gitu ya kan ya Pak ya. Tapi memang benar, kalau misalkan tumpang tindih jangan sampai memicu nanti justru mengacaukan apa sistem yang sudah berjalan, apalagi ini nanti terkait dengan permodalan perekonomian dan juga yang berkaitan dengan sektor pariwisata, nah kayak gitu ya Pak ya. Pak, oke, kita kembali lagi lah, ngomong koperasi ini agak sedikit membuat pusing, balik lagi nanti kita diskusi lagi kaitannya dengan koperasi. Ternyata nih Sobat JP Pot, ya seperti itulah, tidak semua yang disampaikan itu memang diingatkan lagi, apapun modal dalam program yang disampaikan perlu benar-benar memahami. Jangan tergiur dengan iming-iming lah ya Pak ya. Pak, mungkin terakhir Pak, terkait dengan transformasi digital pariwisata. Khususnya ini peran generasi muda ini dalam mendorong sebagai agen transformasi digital. Ya jadikan pemuda itu sebagai agennya. Agennya untuk melakukan transformasi digital itu. Karena kalau tidak diberikan kesempatan, ya perubahan atau transportasi menuju pada pola informasi digital, pariwisata itu kan butuh promosi. Marketing ya, digital marketing ya lebih. Digital marketingnya itu kan harus ada. Dan hari ini kan tidak perlu baliho besar-besar, bikin banner besar-besar. Cukup memanfaatkan digital, memanfaatkan media-media sosial yang ada. Tanpa melupakan media mainstream kita ya. Tetap ini harus tetap tumbuh seperti Jawa Pos dan lain sebagainya ini kan. Tapi media sosial dan lain sebagainya yang hari ini memang masif sekali marak di masyarakat kita, itu yang bisa dimanfaatkan. Maka jadikan anak-anak muda ini bagian dari agen transformasi digital itu. Artinya memang ada perubahan yang sangat-sangat cepat. Dulu tidak lagi butuh nyewa billboard besar-besar itu untuk bisa masang banner di mana-mana. Hari ini cukup anak-anak muda dengan tangan kreatifnya itu, dengan HP yang sudah digenggam di tangannya, itu dia bisa akan menyebarkan potensi wisata yang ada di desanya. Nah, ketika ada anak muda yang secara cuma-cuma mungkin bisa membantu pariwisata desa ini dengan membuat sebuah konten agar bisa lebih banyak dikenal masyarakat. Nah, ini nih peran pemerintah juga sangatlah penting ketika tempat itu sudah viral dan akan banyak potensi wisata yang datang. Setidaknya pemerintah juga harus mendukung dalam hal entah itu proses pengelolaan, yang terpenting adalah infrastruktur. Terakhir mungkin Pak, ada pesan Pak? Saya berharap pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Jawa Timur itu banyak melakukan edukasi pendampingan terhadap
lembaga-lembaga yang ada di desa, ada di kabupaten kota yang hari ini sedang serius banget mengelola atau menggali potensi wisata yang ada di masing-masing desa. Karena dengan begitu, kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman di Dinas Pariwisata Jawa Timur itu tidak akan bisa tertransformasi dengan baik. Jadi saya berharap Jawa Timur, ayo teman-teman di Dinas Pariwisata, dampingi mereka bagaimana menyusun tata aturan, tata kelola yang baik, yang sustainable, yang berkelanjutan bagi pariwisataan mereka, itu dampingi mereka. Kemudian yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya lagi dari itu adalah dampingi mereka untuk melakukan pembicaraan hubungan antar kelembagaan. Oke. Karena di Gresik, yang ini saya sampaikan ini, di Gresik, saya juga berharap ini Dinas Pariwisata segera turun, kasihan itu. Eman-eman, sayang-sayang. Pariwisata yang memiliki potensi alam dan infrastruktur yang sudah luar biasa dipersiapkan atas ada komunikasi yang buntu antar kelembagaan di tingkat desa, dampaknya wisata setinggi itu hari ini lagi ada masalah kan. Oke. Nah saya berharap yang begitu-begitu itu Dinas Pariwisata Jawa Timur cepat turun, menyelesaikan, menengahi, melakukan edukasi pendampingan terhadap hubungan antar kelembagaan yang ada di desa ini. Kan desa ini ada pemerintah desa, ada BPD, ada LMD kalau tidak salah itu, kemudian ada beberapa lembaga yang lain di tingkat desa, ada BUMDes, ada macam-macam. Nah ini biasanya masih ada ya sedikit ego-ego sektoral lah. Nah ini harus terus diedukasi, didampingi oleh teman-teman pariwisata agar memang ini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, khususnya pelaku-pelaku yang ada di sektor kepariwisataan kita. Oke, jangan sampai lah, karena ini ada mungkin komunikasi ya Pak ya, bagaimana kita harus merangkul agar ini tidak berdampak ke masyarakat luas, apalagi jenengan sebutkan tadi bahwa sebenarnya ketika pariwisata ini hidup juga membantu perekonomian masyarakat sekitarnya ya. Semoga melalui podcast ini ditemukanlah ada titik temu agar destinasi pariwisata di Gresik sendiri khususnya bisa semakin hidup dan semakin berkembang dan semakin menguntungkan bagi masyarakat. Terima kasih Pak Abdul Qodir atas kesempatannya. Semoga ada kesempatan lain untuk kita bisa berbagi informasi kepada masyarakat. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di JP Pods episode selanjutnya.